Al-Kahfi sama Al-Mulknya. Semoga bisa dapat berkahnya setelah baca dan menatapnya. Nah, oke. Jadi langsung aja. Bentar, kita belum manggil narasumber ya. Halo, Fani. Makanya udah halus nih. Juga mau ya buat Fani yang udah tahu bulat memandu tilawah. Maafkan aku yang tiba-tiba menghilang. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jazakallah khairan yang udah ikut tilawah tadi. Oke. Kita langsung aja nih, alhamdulillah kita ketemu lagi nih di Tadabur malam Jumat Quran Day hari ini. Karena Kak Aula sudah datang, mari kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Aul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erida lanyang, hal cineso, yo. Jadi saya. Kak Aul apa kabar? Aku alhamdulillah, ala kulihal agak gak enak dikit badannya, but it's okay demi berjumpa dengan kalian. Iya, pers banget saya. Oh, siapa kira Kak Aul. Amin. Semoga teman-teman yang di sini juga disehatkan sama Allah. Karena tadi waktu tilawah aku dengar beberapa ada yang bindeng ya suaranya. Bibah kayaknya ya. Iya Bibah lagi pilek kah? Apa emang suaranya begitu? Ini gak dijawab nih, hilang nih orangnya nih. Pasti ngambil minum, ngambil jajan nih pasti. Assalamualaikum. Ada Kananda nih. Hai. Oke, lanjut. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Andini dan juga Fani yang tadi memandu tilawah kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah sekali lagi kita ketemu lagi di malam Jumat yang insya Allah barokah. Dan berita bahagianya, bukan berita bahagia ya, berita kaget aja sih. Bakal ada EXO Leader season 3. Wow. OT5 ya. Wow. Silva Sehun. Cuma berarti Bun Amel. Kai Xiumin ya itu. Berlima OT5. Oh, EXO tuh lengkap banget ya. OT12 pernah, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 pernah, 3 pernah, 2 pun pernah. Iya, itu pernah nggak sih? Jangan sampai nih OT1 ya. Kayaknya belum pernah. Waduh. Aduh, mesti kita waspada aja. Dan ya semoga bela-belain ya. Iya, kalau nanti Accelerator udah keluar ya, kalau mau nonton ya silahkan, tapi tidak usah dijadikan terlalu gitu ya, capek nanti. Untung pas Ramadan ya, sibukkan diri Anda. Ini banget ya, ini maksudnya kayak ujian banget ya ketika yang kita sukai ternyata mengganggu apa ya, sedikit bukan mengganggu sih ya sebenarnya kalau kita bisa mengendalikan itu. Agak sedikit nyerempet lah gitu ya sama apa yang kita lakukan di bulan depan ya. Insya Allah berapa hari lagi nih? 2 ya insya Allah ya? Iya, min 2 guys. Insya Allah. Yuk kita sambut 2 hari ini dengan penuh kebahagiaan karena dalam 2 hari ke depan insya Allah Allah akan membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan dengan perasaan yang gak bahagia, dengan perasaan yang kayak ya puasa lagi nggak bisa makan. Karena Allah itu udah bilang orang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Pertama ketika dia berbuka dan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Robnya, Masya Allah. Jadi anggaplah Ramadan ini hadiah dari Allah. Kapan lagi diskon gede-gedean untuk ampunannya Allah. Tiap hari Allah mengeluarkan hambanya dari neraka gitu loh guys. Jadi jangan sampai kita keluar dari Ramadan tapi nggak bawa apa-apa gitu. Rugi banget. Ini tuh flash sale gitu ya. Muhammadiyah udah keluar 2 April katanya. Oke, hari Minggu ya. Ya Minggu kalau Sabtu Muhammadiyah silahkan pilih. Oh. Ya, nunggu isbat aja dulu ya. Kita tunggu isbat dulu. Kalau Jumat sore ya biasanya isbatnya. Jadi ya
Ih, deg-degan nih aku tuh kalau Ramadan datang tuh yuk kita apa ya 2 tahun atau ya baru-baru ini sih aku ngerasain agak ada vibe yang beda dengan Ramadan. Jadi semoga teman-teman di sini juga bisa bareng-bareng ngerasain keceriaan Ramadan sama seperti yang aku rasakan. Jadi mungkin kalian mulai dari sekarang tuh bisa ngelis goals-goals Ramadan apa yang ingin kalian capai. Mungkin dengan kalian ngejurnal atau beli peralatan, beli apa, beli whiteboard mungkin untuk nulis-nulis apa biar kalian tuh lebih semangat dan lebih semarak dalam menyambut Ramadan. Jadi jangan sampai kita Ramadan tapi kayak ya udah sih Ramadan doang. Jadi jangan sampai kita fokus ke berburu pakaian lebaran. Karena aku udah berburu guys. Wah, Aku udah sebelum puasa udah gercep ya, berburu. Bun. Iya berburu. Mungkin ada di sini juga tim yang berburu baju lebaran sebelum puasa. Jadi biar Mumpung puasanya tuh diskon, ya, Bun. iya lebih kayak biar nggak lama aja nunggu di pengirimannya kan kadang overload ya kalau lebaran. Iya alasannya dunia lagi ya. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik yang kita miliki, lebih baik daripada tahun kemarin dan tahun-tahun setelahnya juga insya Allah lebih baik lagi. Allahumma balikna minal Ramadan ya. Amin, Allahumma amin. Iya. Oke. Kali ini setelah kemarin kita bahas di ayat 98. Sama aku masuk ke gelas. Eh, kaget. Oke. Oke, setelah kemarin kita bahas ayat 98 tentang Zulkarnain yang berterima kasih sama Allah eh, tentang keberhasilan dia membangun tembok, membangun benteng untuk membatasi Ya'juj dan Ma'juj dari kaum yang kemarin minta tolong itu tuh. Wahai Zulkarnain, tolong bangunkanlah pembatas di antara kami dan mereka. Mereka yang dimaksud siapa? Hayo kemarin. Siapa? Kita kemarin bahas siapa? Coba jawab. Tekel, komen. Kemarin kita bahas makhluk apa kira-kira? Ya'juj dan Ma'juj. Iya, mantap Dewa. Iya benar. Ya'juj dan Ma'juj. Jadi namanya ribet banget ya Bun. Ya'juj dan Ma'juj jadi eh, berhasil lah intinya. Alhamdulillah Zulkarnain memberi benteng pembatas antara Ya'juj dan Ma'juj dengan dunia kita gitu. Oke, dan di ayat 9 di ayat 99. Oh iya, 98 dulu ya aku review ulang ya. Artinya aku bacain. Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya dan janji Tuhanku itu benar." Jadi benteng yang dibuat Zulkarnain kemarin dari apa? Hayo. Ada yang ingat dari apa Zulkarnain bikinnya? Ayo Casura is typing. Ayo, Dari ayo, besi ayo, ayo. dipanaskan. Lalu satu lagi ada campurannya lagi nih selain besi. Yang kedua apa? Ayo, Timah. Bilang Timah. Ayo. Tembaga sama kemarin Tembaga. kata Kalila Salah. juga ada pasirnya gitu Api katanya. neraka. Gitu. Tapi yang dijelaskan di Al-Qur'an itu besi dan tembaga gitu ya. Iron and copper. Oke. CU, tembaga, CU. Tabel periodik unsur nih. Oke, lanjut daripada kita Wadaw, pusing ya tabel periodik unsur. nyambung ke origin. Serem dah. Kimia aku dapat berapa ya kalau ujian tuh ya Allah dapat 5 kayaknya. Astagfirullah. Baiklah kita lanjut dan kita lupakan pelajaran kimia sejenak dan kita lanjutkan tadabbur ini ya. Dan oke. Setelah benteng buatan Zulkarnain yang tadi udah berdiri kokoh yang dari besi dan tembaga tadi dan amazingnya lagi Zulkarnain ini gak sedikit pun meminta imbalan dari kaum itu dan dia bersyukur pada Allah dan mengatakan bahwa ini semua rahmat dari Allah. Nah, terus di ayat 98 kan dibilang nih dan saat janji Tuhanku datang. Nah, janji Tuhanku datang itu maksudnya hari kiamat, refers to hari kiamat. Jadi Allah akan menghancurkan pembatas atau benteng yang sebelumnya tidak dapat ditembus, nanti bisa dihancurkan sama Allah dan janji Allah itu benar adanya. Dan sepanjang 1 jam ke depan atau beberapa jam ke depan, seselesainya ya guys, kita akan membahas ayat 99 dan menerangkan siapa sih Ya'juj dan Ma'juj itu insya Allah bareng aku dan Kak Lila. Dan aku bakal jelasin sedikit di bagian depan, kemudian dilanjutin sama Kak Lila yang lebih mendalam dan lebih merasuk soal Ya'juj dan Ma'juj itu. Dia tuh tanpa belajar tuh kayaknya udah punya pandangan banyak. Sedangkan saya tuh kayak bahas gini tuh ngeri gitu. Ya nggak sih? Ada yang satu tim kenal nggak sih? Kalau ngebahas yang
hari akhir ini tuh kayak takut gitu. Tapi sebenarnya takutnya kita tuh semoga menjadikan kita lebih bersemangat untuk berdoa dan minta perlindungan sama Allah. Jangan sampai takutnya kita tuh terus bikin kita nggak mau belajar. Jadi takutnya kita tuh ya udah sesekali aja belajar untuk mengingat bukan sesekali untuk belajar, maksudnya takutnya sesekali aja dan tetap terus belajar gimana caranya supaya kita fokus untuk berdoa dan berharap sama Allah untuk terhindar dari Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Sekedar pengetahuan aja karena Ya'juj dan Ma'juj pun nggak terlalu banyak dibahas di Al-Quran dan di literatur hadis atau yang lain gitu. Jadi sambil belajar aja ya gitu ya. Jadi ya hari ini kita sambil belajarnya, alhamdulillah kita ada waktu untuk ngebahas siapa sih Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan maaf ya aku masih batuk. Oke, ayat 99 aku akan bacakan. Oke, aku akan bacakan artinya. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semua. Nah, ini nih. Jadi Allah nanti tuh bakal membiarkan Ya'juj dan Ma'juj ini berkumpul, bercampur satu sama lain. Kalau ibarat yang dibilang Ustadz Yasir itu tuh seperti ombak yang saling berdebur satu sama lain. Jadi kayak bertumbukan kan kita tahu ya wave itu asik XK wavers, wave itu datangnya nggak sendirian gitu. Datangnya nggak mungkin sendiri kan kayak ya nggak lucu banget kok datang sendiri tuh tsunami namanya bukan ombak ya. Jadi kalau wave itu kan saling susul menyusul ya. Jadi seruk. Nah, ya Judan Ma'judan itu juga berdebur seperti itu, seperti ibarat ombak yang saling susul menyusul satu sama lain gitu. Dan itu tuh dalam jumlah yang besar, Dan Ya'juj dan Ma'juj ini di dalam Al-Quran itu disebut cuma 2 kali. Disebut cuma 2 kali. Di Al-Kahfi yang pertama itu disebut di Al-Kahfi ini yang dia tuh di sini menceritakan apa yang terjadi kepada Ya'juj dan Ma'juj. Jadi di sini tuh di Al-Kahfi ini Allah yang membuat Ya'juj dan Ma'juj terperangkap dan terisolasi dari kehidupan manusia seperti yang kemarin udah kita bahas yang dibikinin tembok atau benteng sama Ajusi Zulkarnain. Itu ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini tuh jumlahnya banyak. Dan di saat hari itu datang atau hari akhir itu, Allah akan membiarkan mereka keluar dan menjumpai semua orang. Jadi keluar dari benteng dan menjumpai kita semua. Nauzubillah min dzalik, jangan kita semua, jangan menjumpai orang-orang manusia intinya gitu, manusia ya. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu di surah Al-Kahfi itu diceritakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terperangkap kan ya. Jadi cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj gimana keadaan mereka sekarang. Nah, ya itu kita udah tahu mereka terperangkap gitu ya. Dan satu lagi disebut di Quran surah Al-Anbiya ayat 95. Mana ya ayat 95? Kayaknya tadi aku screenshot tapi aku lupa di mana. Oh yogi ayat 95. Artinya sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali pada kami. Maksudnya itu ayat 95 itu tidak mungkin penduduk suatu negeri dapat hidup kembali setelah Allah binasakan. Terus dijelasin juga di ayat 96 lanjutannya hingga Allah membuka pembatas atau benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj nanti tuh turun dari gunung-gunung atau dari dataran-dataran tinggi gitu dengan sangat cepat. Jadi ibarat semut atau lebah gitu, kayak brudul gitu kemana-mana. Kita kan tahu ya kalau kita misal nggak sengaja mukul sarang lebah, puk gitu kan langsung keluar semua jadi kayak wing. Jadi ya kayak gitu Ya'juj dan Ma'juj. Ngeri banget kan ya. Bayangin kemarin yang udah sempat dijelasin sama Kalila, wujudnya seperti itu. Kemudian mereka berudul banyak. Merinding banget gak sih kayak Ya'juj dan Ma'juj invasion. Wes. Serem langsung balik. Dan itu kan kata Al-Quran, dimention di 2 surah, yaitu apa tadi? Hayo. Di surah Al-Kahfi yang satunya surah apa? Barusan aku sebut nih, hayo, surah apa? Gaya saya kayak pengajar ya, udah kayak ngasih kuis-kuis mendadak begini, astagfirullah, bikin orang yang dengerin deg-degan aja. Kalau dosennya kayak gitu. Serem ya, untuk saya bukan dosen ya. Kalau dosen bilang mahasiswa saya kabur. Oke, tadi di surah Al-Kahfi dan Al-Anbiya. Jadi di Al-Anbiya ayat 95 dan 96 gitu ya. Dan yuk kita lanjutin, apa sih kata hadis soal Ya'juj dan Ma'juj? Jadi sebenarnya literally
tidak banyak detail tentang Ya'juj dan Ma'juj di dalam hadis. Jadi nggak banyak. Dan malah banyaknya tuh kayak ya rumor-rumor nggak berdasar gitu yang mengiringi sedikit keterangan itu. Jadi ya kita mencukupkan diri saja dengan informasi yang ada di Al-Qur'an dan di hadis gitu aja ya. Dan yang kita tahu dari hadis itu ada berapa riwayat nih? 3 riwayat. Aku akan menyampaikan 2 riwayat dan 1 riwayat yang lain bakal disampaikan sama Kalila insya Allah ya. Dan yang pertama yang kita tahu dari hadis itu, yang pertama adalah Rasulullah memperingatkan kita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ceritanya gini, redaksi hadisnya, mohon maaf aku nggak nyari secara lengkap, tapi ceritanya begini. Suatu malam Rasulullah itu bangun dari tidur dengan ketakutan kayak kalau kita tuh ya mungkin mimpi buruk atau kalian udah pernah belum sih mimpi kepleset? Jadi kayak bangun kaget gitu terus kayak deg gitu. Dan Rasulullah yang dirasakan itu ya ketakutan karena mimpinya tuh beneran serem guys, serem gitu. Terus ditanya, ada apa wahai Rasulullah? Terus beliau bersabda, peringatkan seluruh orang Arab tentang iblis yang sangat dekat dengan mereka dari pembatas atau benteng Ya'juj. Jadi pembatas atau benteng Ya'juj dan Ma'juj itu udah terbuka sedikit. Sedikit itu kayak kalau kita bikin oke sign itu loh. Jadi jari telunjuk, ujung jari telunjuk nempel sama ujung jempol. Nah, udah Rasulullah menggambarkan seperti itu. Udah bolong segini waktu itu gitu ya. Jadi terus Rasulullah bilang untuk pertama kalinya lubang sebesar ini tercipta dan aku takut mereka sudah semakin dekat. Jadi ketika mimpi itu Rasulullah melihat mimpi itu kaget ya wajar guys. Kita aja mimpi dikejar kuntilanak aja udah ketakutan. Terus ada tuh dulu aku keinget siapa ya? Kak Nanda atau Kak Fatim ya, ada Kak Fatim gak sih? Oh enggak ada. Dia bukan XOL, mohon maaf. Dia tuh pernah mimpi kuntilanak pakai MUA guys. Serem banget kan? Aku juga gak habis pikir. Kayak make up. Iya kuntilanaknya itu. Wah serem banget lah mimpinya random kayak gitu tapi kan kita tetap ketakutan ya apalagi ini selevel Rasulullah yang mimpi ya tembok pembatas Ya'juj dan Ma'juj itu udah ada lubang segede itu guys itu lebih gede dari koin loh yang yang kayak kita sign itu ya lumayan loh lumayan gede kayak ya Itu zaman lumayan. Rasul ya. Iya zaman Rasul gitu jadi ya dan Rasul pun khawatir kan Sekarang aku takut mereka sudah semakin dekat Oke, kita lanjut yang kedua. Kita move on saja karena ini ngeri ya. Mari kita lanjutkan yang kedua. Jadi suatu hari Rasulullah mendatangi para sahabat yang sedang berbincang-bincang dalam suasana takut. Jadi itu ada para sahabat lagi melingkar. Ya biasalah kalau kita mungkin ya halakoh gitu ya lagi ngobrol-ngobrol gitu. Tapi mereka tuh ngobrol dengan suasana yang vibe-nya kayak serem gitu kayak ketakutan orang-orang itu. Terus Rasulullah datang. Kalian kenapa? Ditanyain gitu. Terus sahabat ngejawab, kami berbicara tentang hari pembalasan dan kami menjadi ketakutan ya Rasulullah bilang gitu. Ya, gimana ya? Mungkin karena pemahaman dan level keimanan kita tuh jauh banget dari para sahabat. Jadi mungkin kadang kita tuh kalau ngobrolin hari kiamat, hari akhir ya udah takut doang, takut biasa aja gitu. Tapi mereka para sahabat ini, para bahkan tabiin tabiat juga itu kalau udah bilang hari akhir tuh kayak udah nggak bisa berword-word lah mereka. Jadi kayak ya itu intinya cuma ketakutan dan ketakutan yang sangat gitu loh. Dan Rasulullah bersabda, ada 10 tanda sebelum hari pembalasan. Jadi sebelum hari kiamat datang itu ada 10 tandanya gitu. Jadi tanda-tanda besar gitu ya. Dan maksudnya Rasulullah bilang kayak gini tuh artinya kalau belum melihat 10 tanda ini, kamu nggak perlu khawatir kiamat akan terjadi gitu. Dan Rasulullah juga melanjutkan sabdanya, dan ketika satu tanda sudah terjadi, tanda-tanda yang lain akan dengan cepat menyusul. Kayak ibarat domino effect, tau nggak domino yang kita susun-susun itu, terus kalau kita udah single satu, cepet banget untuk yang lain saling menyusul. Iya, domino yang itu ya, bukan domino pizza ya, mohon maaf. Jadi lapar. Tuh depan aku lagi makan roti. Ya udah, lanjut ya. Baiklah. Ada yang lapar nggak sih? Wah, tiba-tiba kenapa saya ngomongin lapar tuh? Andini juga lapar. Iya, Aku baru iya. saya makan. Wah, makan apa nih? Ya Allah. aku juga belum makan. Aduh, kasihan banget. Anak kosan bukan? Iya, nah jelas. Waduh. Ini deh, sini ada beras ini.
Udah di tempat aku banyak, Hampir tapi nggak bermalam. lewat sini. Alhamdulillah belum menerima sembako. Bansos. Beras doang adanya, nasi nggak ada, lauk nggak ada juga. Ayam kali. Tanggal tua, Bun. Aduh. Oh iya, tanggal tua ya. Nggak kerasa saya. Bes, songong banget. Kerasa kok, kerasa. Oke, lanjut ya. Jadi tadi seperti domino effect gitu. Jadi kalau satu tanda dari 10 itu udah terjadi, yang lain tuh cepet banget menyusulnya gitu ya. Dan kita yang sekarang harus kita lakukan itu kita harus senantiasa memohon perlindungan sama Allah dari melihat atau mengalami 10 tanda itu. Jadi aduh, banyak-banyak berdoalah sama Allah, terutama tuh doa yang atahiyat di terakhir itu Masih Dajjal itu bagus banget. Jadi ya kemarin kami udah sempat nge-spill ya tips-tips untuk biar kita banyak amalan-amalan untuk terhindar dari Ya'juj dan Ma'juj dan segala fitnah akhir zaman. Jadi ya semoga kita bisa mengamalkannya gitu ya. Dan kita perlu ingat ya, sebelum 10 tanda besar itu terjadi, ada tanda-tanda kecil yang mengiringinya. Jadi awalnya tanda-tanda kecil dulu, terus habis itu disusul tanda-tanda yang 10 itu tadi. Dan kita perlu, ini sabda Rasulullah ya. Jadi ya ketika Rasulullah dulu punya apa ya namanya? Nubuah, basiroh, apa sih ya? Ya itulah intinya. Rasulullah mengatakan bahwa Baitul Maqdis akan ditaklukkan, Konstantinopel akan ditaklukkan, dan itu beneran kejadian. Dan itu beneran yang menaklukkan Muslim. Jadi, kalau ini sabda Rasulullah, ucapan dan janji Rasulullah, itu udah pasti bener, pasti kejadian. Gitu ya. Dan salah satu tanda kecilnya, itu kan kita melihat sendiri ya, dengan kedua mata kita bahwa orang-orang Timur Tengah terutama ya, mereka tuh berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi kayak tiap ganti raja, saya mau bikin ini. Kalau Arab bikin, nanti Dubai bikin Burj Khalifa. Jadi kayak ya mereka saling bersaing untuk mendirikan bangunan yang tinggi gitu loh. Karena faktanya nih, bukan karena ya, faktanya 50% dari 10 bangunan tertinggi di dunia itu ada di Timur Tengah. Kita tahu kan ya Dubai itu betapa sultannya, kadang kloset dari emas. Terus peliharaannya macan. Terus kalau apa namanya itu makan pun berlapis emas, garpu emas. Bling bling. Tuh dompet aja kayak dompet apa? Dompet handphone aja itu tuh bertahtakan berlian. Udahlah kalau kita lihat Dubai itu mereka Masya Allah banget ya. Itu semua duit loh. Duit, kadang tuh aku mikirnya ya Allah, mereka tuh keluar duit segini banyak membangun ini itu, kenapa mereka tuh nggak coba deh nengok ke tetangga-tetangganya coba. Tapi ya mungkin kita harus mengawali dari diri kita sendiri ya. Mungkin kitanya juga kadang kalau punya apa cuek sama tetangga. Kadang kita tuh lebih seringnya ngasih sesuatu yang kita nggak suka. Padahal Rasulullah bilang kalau kamu ingin kalian saling mencintai, salinglah berilah hadiah, dan hadiah terbaik itu hadiah yang sesuatu yang kita cintai gitu loh ya. Jadi ya itulah mungkin langkah pertamanya itu ya, memberikan sesuatu yang kita cintai itu mungkin ya agak susah gitu. Tapi insya Allah kita bisa belajar supaya nanti kalau kita insya Allah punya harta berlebih, kita bisa lebih legowo bahwa kita sadar bahwa ini semua itu belum tentu hak kita, mungkin ada hak orang lain yang ada di harta kita gitu ya guys. Loh, apa tadi ngomong apa? Oke, tadi ya berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan gitu. Oke, kita bakal bahas 10 tanda besar hari kiamat. Yang pertama, turunnya Dajjal. Jadi nanti Dajjal akan turun dan dia akan menunjukkan fitnah dan sihir yang orang belum pernah melihat itu. Jadi kayak kita tuh kayak amazed banget nanti. Dan orang-orang yang nggak beriman dan nggak perhatian sama info ini bakal datang Dajjal, mereka bisa jadi pengikutnya karena saking amazingnya. Kalau nggak salah tuh Dajjal tuh bisa ngehidupin orang ya. Iya, dia bisa ngehidupin orang. Terus apa lagi? Menurunkan hujan. Jadi sakti mandraguna gitu. Nggak kalah sama Mbak Rara. Mbak Rara bukan apa-apa. Keren, tapi tetap hujan gitu. Jadi kayak ya Megang remote udah. AC. Kok remote AC sih Anda gimana? Jadi ya sakti lah nanti tuh, dan Dajjal itu pengikutnya banyak. Jadi kita mesti bener-bener
hati-hati banget berdoa sama Allah supaya dihindarkan dari fitnah Dajjal. Serem banget guys. Kalau kita udah jadi pengikutnya, fix masuk neraka guys. Nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk masuk neraka. Jadi jangan sampai ya. Oke, tanda yang kedua adalah turunnya Nabi Isa. Dan nanti Nabi Isa ini bakal membunuh Dajjal setelah Dajjal tuh kira-kira ada di bumi sekitar 40-an tahun gitulah. Dan dia akan dibunuh di kota Lut, Palestina gitu. Dan nanti Nabi Isa itu akan mengumpulkan para pengikutnya, dan nanti tuh Nabi Isa dan pengikutnya ini Allah perintahkan untuk berlindung ke gunung. Karena kan karena mereka itu Allah udah memerintahkan itu karena mereka tuh kayak apa ya, kalah jumlah aja gitu, karena ya Ya'juj dan Ma'juj itu tuh uh jumlahnya banyak, jadi ya pengikutnya Nabi Isa nggak banyak. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk berlindung ke gunung karena nggak akan mampu menghadapi fitnah yang merajalela setelahnya itu ya. Dan yang ketiga, nah ini yang membuat Nabi Isa dan pengikutnya ngungsi ke gunung, itu yang ketiga adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Rasulullah itu mendeskripsikan Ya'juj dan Ma'juj itu matanya sipit. Oke, bayangin dulu matanya sipit. Jangan bayangin matanya opa ya. Jangan bayangin matanya opa, itu sipitnya beda. Ini tuh sipit tapi wajahnya itu seperti tameng yang sudah ditempa. Tahu nggak tameng? Kayak kalau kalian, mungkin kalian yang generasi lawas tahu film Sparta ya. Aduh ya Sparta Allah, guguk ada bukan yang tahu nggak sih? bukan ya? Itulah, itu film apa ya, Persia atau Romawi ya, aku lupa. Jadi Sparta judulnya 3000 apa ya, apa atau 300 ya, lupa deh aku. Kamu lahir Jadi kapan sih, Sparta. Ul? Mohon maaf ya, aku nonton itu waktu masih SD kayaknya, di bioskop Trans TV. Weh, bener Pertarungan dong. Amerika, pertarungan Yunani gitu kan. Zaman Iya bener. Iya bener, pertanyaannya yang bajunya itu kurang bahan. iya, Yang dia Kurang banget. pakai aku pakai tahu. kayak Superman, tapi dia nggak pakai legging di dalamnya. Serem banget nggak? Jadi Ya udah, next ya next. itulah, pokoknya itulah. This is Sparta gitu kalimatnya yang paling paling ngeh gitu. Nah, jadi wajah mereka tuh kayak tameng yang udah ditempa. Jadi tameng itu ya ibarat wajan aja deh, wajan yang udah ditempa itu udah kena panas, gosong, kayak segala macem lah, gitulah. Ya mungkin bopeng-bopeng ya, wallahu alam, nggak tahu. Pokoknya intinya Rasulullah bilang matanya sipit dan wajahnya seperti tameng yang sudah ditempa. Dan pakaian yang mereka pakai itu dari bulu dan dari wool, dan jumlahnya banyak sehingga menyapu apapun yang dilewati. Jadi kemarin Kak Mimi, Kak Lila juga udah sempat mention bahwa danau itu bisa mengering karena diminum habis oleh mereka. Dan itu pun orang Ya'juj dan Ma'juj yang di belakang itu belum kebagian air minum, tapi udah habis. Bayangin aja, danau, sungai itu bisa habis gitu sama mereka diminum. Serem banget sih. Aus Dan banget Anda, kayaknya ya. iya bener. Tahu gitu kan mungkin mereka nggak nemu Sprite kali ya. Kalau Sprite kan segernya nyegerin. Wih, apaan sih? Untuk Korea mungkin ya, biar terpenuhi Iya, hidrasi. Berasa adem sari kayaknya sih mereka tuh minum air iya. sungai. Mungkin mereka langsung mata air sudekat gitu ya kali ya. Jadi mereka kayak amazing dan langsung excited aja nemu air gitu ya. Ya, itulah danau itu bisa habis sama mereka diminum intinya gitu ya. Dan tanda yang keempat, 5, dan 6 itu adanya gempa bumi yang besar banget, gempa besar yang seluruh dunia merasakannya di barat, timur, dan di Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu kan center of the earth. Jadi kayak pusatnya bumi itu ya Jazirah Arab. Gitu. Jadi ada gempa di barat, di timur, dan di Jazirah Arab. Jadi kayak seluruh dunia tuh bakal ngerasain gempa itu gitu. Dan tanda yang ketujuh adanya asap alias dukhon. Dukhon, ya tahu ya, dukhon, asap itu yang mewafatkan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tuh ya Nabi Isa dan pengikutnya, atau orang beriman yang ada di belahan bumi yang lain yang nggak sempat, yang masih selamat tapi nggak sempat untuk bergabung dengan pasukan Nabi Isa. Jadi itu bakal diwafatkan dengan dukhon itu tadi. Dan yang kedelapan, berarti kan tinggal tersisa orang-orang yang nggak beriman ya. Akan muncul yang namanya dabah. Dabah itu bahasa Inggrisnya apa ya? Beast, Beauty and the Beast. Aku nggak akan nyanyi, jadi ya silahkan nyanyi dalam hati ya. Jadi ada beast gitu, kayak ya binatang buas, monster gitu. Ya bayangin aja kayak beast di Beauty and the Beast ya. Ya kayak gitu, dabah keluar. Ya mungkin nggak secakap itu. Ya dabah, ya wallahu alam, intinya ya semacam monster gitulah ya.
binatang buas gitu. Dan yang Binatang ada yang melata bukan kedua, Ul? ada yang bilang binatang melata yang Yang ada nggak punya bulunya ya. kaki. Iya, tapi ya walau alam sih aku Tapi nggak. walau alam iya benar-benar. Riwayatnya banyak dan aku nggak sempat meneliti, nggak sempat mencari tahu secara detail mana hadis yang sahih, mana yang enggak. Kadang tuh kita terjebak di hadis-hadis yang familiar tapi nggak sahih gitu. Iya Aku tuh benar-benar. baru tahu kemarin itu kebersihan sebagian dari iman itu bukan hadis sahih, guys. Iya, aku juga udah ada hidayat. Iya, jadi yang benar tuh Allah mencintai kebersihan, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, itu benar. Tapi kalau kebersihan sebagian dari iman itu enggak, guys. Jadi ya nggak mandi itu nggak merusak iman. Wes. Langsung tim tidak mandi Waduh, merasa tim tidak bersemangat. mandi ya. Aku bahagia. Ya, tapi tetap mandi. Namanya seorang muslim itu, marilah kita mengamankan saudara kita dari kejahatan tangan, kaki, mulut, dan bau badan kita gitu loh. Kelihatan bau badan. Iya Masya benar-benar. Allah. Nah, itu Minimal kalau tadi mau ya. keluar mandi dulu ya Ul. Ya, kalau di rumah pun ya mandi. Kasihan bapak ibu kita gitu loh ya. Atau ya kalau udah yang punya suami Iya. gimana nih? Nggak ding, aku kakak nih. Aku punya suami juga nggak mandi nggak apa-apa. Kata opa nggak apa-apa. Jadi ya udah. Tapi ya mandi ketika perlu ya, mandi ketika butuh. Jadi jangan kebangetan banget lah sampai 3 hari nggak mandi, jangan. Kalau kecuali kita dikutup ya dalam iglu, tuh boleh nggak mandi 3 hari. Iya benar. Karena nggak keringetan. Iya, pokoknya ya jaga kebersihan diri karena ya itu tadi, kebersihan diri itu bagian dari kita mensyukuri nikmat yang udah Allah kasih gitu. Jangan sampai badan kita berjamur seperti roti ya, yang udah beberapa hari. Jadi ya dijaga baik-baik titipan dari Allah karena nanti apapun yang Allah titipkan itu bakal dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Oke, tadi soal dabah ya. Macam-macam aja kita kalau ngobrol bisa sampai mana-mana. Dan tanda yang ke-9 itu nanti akan terjadi yang namanya matahari terbit dari sebelah barat. Ya, ada sih lagu yang matahari terbit dari sebelah barat itu, tapi aku gak akan nyanyi ya, balik lagi ya. Ya kalian cari sendiri, nyanyi dalam hati ya. Nyanyi dikit lah, nyanyi dikit. Enggak, nanti ditegur sama opa. Kamu tuh orangnya di depan aku guys, jadi aku harus disiplin. Oke, Udah baik kalem lanjut Ul, ya. udah kalem. Iya, ini mode kalem, kan ini udah kalem banget ya nggak sih? Dan yang ke-10 ini yang terakhir, akan ada api yang akan muncul atau ya semacam menyembur gitu dari Yaman yang akan menggiring manusia menuju, ada yang bilang Syria, ada yang bilang Samarkand. Jadi intinya ada api yang muncul gede banget gitu. Jadi ya mungkin kalau sekarang kita lihat hole yang seringnya kita zaman dulu tuh lihat di mana ya? Di Trans 7 apa ya? On the spot. Nah, itu yang 7 apa, lubang apa gitu. Ada yang dianggap lubang neraka itu di mana ya? Kenya atau mana gitu. Jadi dia di padang pasir, lubang gede banget terus keluar apinya gitu. Aku tuh inget tapi lupa. Lah gimana inget tapi lupa? Ya itulah intinya ya. Itu bisa jadi gitu Gitu. ya, bisa jadi ke situ dia ya. Ya walau alam juga ya, kita Walau nggak pernah alam. tahu. Kita nggak pernah tahu yang mana yang dimaksud Allah, tapi yang penting itu tadi yang di depan aku udah bilang ya, yang penting kita berdoa sama Allah, kita memohon perlindungan sama Allah dari melihat atau mengalami 10 tanda itu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan. Semoga Allah senantiasa meluruskan pemahaman kita dan apa yang nggak bikin aku keselio lidah, dan kalau misalkan ada yang salah yang aku sampaikan bisa langsung diomongkan kalau misal ada yang punya riwayat atau side opinion, atau kalau malu bisa japri. Jadi insya Allah aku terbuka banget dengan kritik dan saran karena aku menyadari bahwa aku di sini tuh ya kalau dibilang narasumber ya bukan ya, aku cuma teman sharing aja. Jadi semoga berkenan ya, dan semoga kalau ada yang salah ikhlas untuk memaafkan, saling memaafkan gitu ya. Amin. Hai Kalila. Saya tuh nutupnya kayak Ini apa banget ya? ya. Resmi Orang bener banget ya. banget ya. Orang bener banget. Aduh, jadi ini vibe-nya beda nih udahan jadi Vibes-nya kayaknya. beda banget. Al mode kalem ini. Iya, udah kalem. Hai Kalila, mana nih Kalila Coba nih? kita panggil Kak Panggil juga. Bibi. Nah, Ya. ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalila gimana kabarnya? Masya Allah. Pak Alina suaranya agak kecil kayaknya.
Ya Kalila agak mendem gitu, Kak. Kalila udah makan belum? Kok suaranya Tes. kecil? Assalamualaikum. Nah, Oh, udah. Belum nih. Nah, mantap. Belum 3 kali. belum 3 kali katanya. Tuh. Gimana Oke, kabar, Kak? oke. Masya Allah, Alhamdulillah. Seru banget ya dengerin Aul. Malah sampai ceritanya ke yang lain-lain ya. Biasa aku bisa nyambung ke sini ya. Aku bisa nyambung ke situ ya. Didongengin ya, Bang. Aduh. Yuk lanjut Kalila. Masya Allah. Oke, silakan Kalila. Oke, sip. Masya Allah tadi. Teman-teman aku mah nambahin dikit aja. Tentang Ya'juj Ma'juj ini ya tadi diceritain oleh Aul. Memang saat itu juga kan ada 10 tanda itu ya. Dari kedatangannya Dajjal, terus habis itu Nabi Isa akhirnya membunuh Dajjal, terus datanglah Ya'juj Ma'juj ini, terus terjadi gempa besar, lalu ada apa namanya asap yang tebal, terus juga muncul monster-monster. Saat itu tuh monster-monster um, bermunculan di bumi, terus matahari terbit dari terbit dari timur benar ya, terbit dari barat gitu ya, terus dengan api, wah pokoknya itu kayak udah kacau balau banget tuh ya semuanya. Nah disinilah yang pada saat Ya'juj Ma'juj ini, itu semua nabi tuh nggak ada yang tahu. Pas mereka ditanya tuh nggak ada yang tahu tentang apa yang akan terjadi, apa yang mereka akan lakukan atau gimana, itu nggak ada yang tahu kecuali Nabi Isa. Nabi Isa tahu Dajjal akan turun. Nabi Isa tahu nanti beliau harus melawan Dajjal ini, membunuh Dajjal. Maka dari itu Nabi Isa kan mengabarkan juga kan, makanya di Bible juga kan itu di kitab Injil ya dikatakan nanti Nabi Isa akan datang kembali di akhir zaman. Bener, udah tahu tuh. Nah, dan Nabi Isa juga tahu bahwa kedatangan Ya'juj Ma'juj ini, nah setelah Dajjal itu, kedatangan Ya'juj Ma'juj itu nggak bisa dilawan, nggak ada yang bisa membunuh Ya'juj Ma'juj, nggak ada. Pasukan Ya'juj Ma'juj ini nggak ada, bahkan Nabi Isa aja nggak bisa. Maka Nabi Isa berdoa pada Allah, ya Allah lindungilah kami, lalu mendapatkan wahyu dari Allah untuk pergi bersembunyi di balik gunung. Nah, pergilah Nabi Isa dengan beberapa pengikutnya ke balik gunung sambil berdoa pada Allah. Sedangkan Ya'juj Ma'juj ini mulai menyebar nih. Semuanya dia bunuhin. Itu nunjukin banget betapa banyaknya dan betapa takutnya semua orang tuh sama Ya'juj Ma'juj ini. Kayak benar-benar nggak bisa dikalahin. Nabi Isa aja nggak bisa melawan. Dajjal bisa dilawan, bisa dikalahin. Ya'juj Ma'juj kagak. Nah, Ya'juj Ma'juj ini tuh berusaha kayak merengku dunia, apa ya? Menguasai dunia lah, menguasai bumi ini, membunuh segalanya, membunuh semua orang sampai mereka tuh kayak apa ya? Mengatakan pada diri mereka sendiri gitu ya, kayak ngerasa kayak wah kita udah ngebunuh semua penghuni bumi. Kita udah ngebunuh semua orang. Semuanya pokoknya. Tapi mereka nggak ngeh tuh bahwa Nabi Isa dan pengikutnya tuh masih bersembunyi di balik gunung. Mereka nggak nyadar gitu, mereka nggak tahu. Sampai mereka tuh bilang gitu kayak mikir gitu, wah ini kalau penduduk di bumi udah habis, kita sekarang waktunya nih ngabisin penduduk langit. Mereka bilang gitu. Akhirnya mereka lakukan apa? Mereka menembakkan panah-panah gitu ya ke langit. Ya kadang sih kalau logikanya secara sains ya, lo nembakin ke langit ya pasti turun lagi ya. Gravitasi. Hukum gravitasi gitu. Agar rada gimana gitu ya mereka nih. Nah, cuma qadarullah memang anak panah itu kan turun lagi ke mereka dengan ada darah gitu maksudnya ya. Dan itu membunuh mereka. Terus Allah juga menurunkan atau menyebarkan penyakit untuk mereka. Penyakit tuh kayak menyerang leher gitulah somehow, terus kayak mereka langsung mati aja gitu. Dan itu tuh ya bumi kayak ketutupan sama mereka tuh bangke-bangkenya. Aduh, coba deh bayangin aja gitu orang yang makan
kelelawar atau makan itu aja kayak baunya udah kayak apalah ini, makan manusia, kanibal, bunuh-bunuhan, terus kayak monster lagi, aduh bau banget kayaknya tuh bener-bener eh terus mereka mati karena penyakit itu barengan tuh semuanya tuh nutupin dunia tuh kayak. Nah, jadi tertutup apa bumi ini tertutupi oleh bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj itu. Sampai hewan-hewan tuh makanin bangkai mereka. Terus bangkainya tuh membusuk. Sampai si pengikut Nabi Isa sendiri tuh udah nggak tahan sama baunya, sama bau bangkainya. Lalu Allah menurunkan toir atau kayak burung-burung gitu, entah ababil atau apa ya, untuk ngangkatin sisa-sisa bangkai itu, diangkat-angkatin sama burung-burung yang banyak ini diangkat. Terus dibawa, diceburin ke laut. Gitu, diceburin ke laut deh. Nah, pas udah diceburin ke laut itu kan pada udah bersih lah ibaratnya bersih gitu kan. Nah, terus kayak ibaratnya tuh kayak ada hujan besar dikirimkan oleh Allah gitu untuk sisa-sisa darah, sisa-sisanya itu jadi tersapu bersih lagi. Jadi baunya hilang, sisa-sisa bangkainya hilang, semuanya tersapu bersih. Abis itu happily ever after lah kalau misalnya di film gitu ya. Akhirnya Muslim bisa hidup dengan senang, bahagia, sentosa. Jadi itu hanya apa namanya saat-saat yang bahagia lah, berbahagia, semua orang berbahagia karena udah nggak ada lagi ibaratnya fasad dan fitnah gitu. Cuma masih ada nih disbeliever, orang yang nggak beriman masih ada pengikut Nabi Isa. Ada juga orang yang beriman gitu. Nah barulah katanya sih itu cuma sebentar, tapi wallahu alam berapa lamanya di periode menyenangkan itu, di periode setelah Ya'juj Ma'juj itu. Nah, baru setelah itu ada angin besar datang. Angin sangat besar membuat orang-orang beriman ini semuanya meninggal dunia. Orang-orang beriman, ya pengikut Nabi Isa, meninggal dunia semuanya. Sisanya orang yang tidak beriman atau kurang beriman. Ya pokoknya orang yang tidak beriman lah ibaratnya bukan muslim gitu ya. Dan itulah terakhir banget yang dabah tadi, yang monster datang terus apa semua itu. Nah, itu jadi apa namanya? Baru mereka matinya tuh di akhir. Kenapa juga makanya nggak mau jadi yang benar-benar mati di akhir karena memang sisa yang mati di akhir terakhir manusia yang mati terakhir di bumi itu orang-orang yang nggak beriman semuanya orang tidak beriman benar-benar ujung-ujungnya itu baru monster-monster terus tenggelamnya matahari itu di timur pokoknya gitu udah kacau banget tuh bumi. Nah itulah di situ gitu. Jadi kira-kira ya apa yang akan terjadi saat nanti di akhir zaman. Banyak sih cerita, banyak juga apa namanya scholars tuh kayak orang-orang berpendidikan yang mempelajari hadis dan mungkin teman-teman kalau misalnya cari di YouTube atau cerita-cerita gitu banyak versi yang berbeda-beda tapi insya Allah intinya sih seperti itu intinya. Nah banyak juga yang zaman sekarang ini pada kepo tuh di mana sih mereka itu gitu siapa sih mereka itu katanya ngomongnya apa katanya ini manusia juga tapi siapa anak keturunan dari mana gimana. Nah itu tuh yang banyak yang agak berasumsi juga sih gitu. Ada di penelitian itu dibilang Ya'juj Ma'juj itu adalah keturunan dari Yafif atau misalnya pada saat itu tuh teman-teman ngeh gak dengan nama Genghis Khan itu sekitar tahun 600-an Hijriah benar-benar di timur banget rasnya orang timur ya itu kan Genghis Khan waktu itu tuh kayak ekspansi Mongol mereka tuh barbar banget terus berusaha untuk menguasai satu daratan dan daratan lainnya. Bahkan mereka tuh membunuh khalifah-khalifah. Mereka membunuh semuanya. Pokoknya gitulah ya, barbar banget itu. Nah, banyak yang bilang tuh jangan-jangan gitu. Entah juga ya wallahu alam. Terus juga beberapa
beberapa ini ya penggiat ilmu Islam tuh bilang Yajuj Majuj itu nggak sembunyi kok. Mereka ada di entah di bawah tanah atau gimana, jauh banget di timur, dan kemungkinan tembok yang dimaksud itu adalah tembok besar Cina. Tahu kan Great Wall of China itu, tembok besar Cina itu. Tapi itu terbantahkan karena udah jelas bahwa yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain itu temboknya terbuat dari besi dan tembaga tadi, iron and copper itu. Tapi di tembok besar Cina itu nggak terbuat dari besi dan itu. Jadi kayak udah terpatahkan, ini bukan tembok besar Cina gitu. Nah, kalau lihat dari hadisnya sih, seolah tuh kayak mereka tuh seperti dipisahkan gitu dengan kehidupan manusia yang kita bisa lihat sekarang. Ibaratnya kalau Google Earth ya, Google Earth itu kan ya ampun satelit udah sampai keropos-keroposnya juga bisa kelihatan. Kita keluar aja sebentar itu bisa kelihatan oleh satelit gitu. Nggak akan ada yang luput dari jangkauan satelitnya Google Maps ini gitu. Sampai dalam-dalamnya bumi juga kelihatan inti-inti dalam. Jadi mereka tuh ngerasa kayak di mana di cerita ini, mitos nih nggak ada nih. Sedangkan di hadis itu seolah dibilang bahwa sedang dipisahkan, entah alam lain, dunia lain atau gimana, wallahu alam. Tapi ini tuh sesuatu yang sebenarnya tuh kita wow amazing, bukan nggak mungkin. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, nggak masuk logika, enggak. Tapi ini sesuatu yang sangat amazing sampai otak kita nggak nyampe gitu loh. Kayak kita sampai nggak kepikiran gitu. Jadi apa namanya, kemarin juga kan kita cerita tuh mereka itu selalu berusaha setiap harinya untuk mendobrak gitu kan, apa namanya, ngulitin gimana sih, ngerusakin si temboknya itu sedikit demi sedikit setiap hari. Nah, dan tadi yang diceritain Aul gitu ya, bahwa itu sudah berbentuk apa namanya, udah bolongnya kayak kita sign itu kan gitu kayak. Nah, di saat ada udah bolong itu ya, yang kayak sebenarnya tuh hampir udah bisa kejebol nih, itu udah sore, ibaratnya udah mau malam gitu. Terus pemimpin mereka tuh yang in charge sama proyek pengebolan, penjebolan tembok ini, si PIC-nya dari Ya'juj Ma'juj ini bilang, ayo kita istirahat dulu, ini sudah malam, besok kita coba lagi. Makanya mereka istirahat tuh. Nah, dengan kuasa Allah membuat dinding tadi yang udah dirusakin, mau dijebol, udah tinggal dikit lagi tuh, itu jadi terbangun lagi, utuh. Akhirnya besok mereka nyoba lagi, ya begitu lagi, ngulang ya terus. Udah bolong dikit, ya besoknya terbangun lagi, udah bolong, ya gitu lagi, terus menerus sampai suatu ketika, nah ini nih yang pas saat udah Dajjal udah dibunuh oleh Nabi Isa, Nabi Isa hidup dengan pengikutnya juga. Nah, lalu kan nih yang mulai nih bukan kebangkitan, yang mulai Ya'juj Ma'juj ini kan, satu hari di saat itu si PIC-nya ini bilang, ayo kita pulang, istirahat, ini udah malam, besok kita akan coba lagi insya Allah. Nah, dengan kata insya Allah ini maka Allah mengabulkan. Teman-teman ingat nggak sih di Al-Kahf kemarin itu, di pertemuan keberapa ya, kita pernah bahas tentang insya Allah. Ini relate banget. Al-Kahf itu relate banget dengan insya Allah, dengan kata insya Allah. Bahkan di ceritanya si Ya'juj Ma'juj, itu karena insya Allah inilah dia akhirnya bisa keluar. Nah, bolong yang tadi itu udah hampir itu, malamnya itu tuh setelah dia bilang insya Allah, itu tidak terbangun lagi. Jadi tetap bolong kecil. Pas mereka besoknya mencoba untuk menjebol lagi, udah deh bisa kejebol. Dan mereka keluar, mereka langsung menyebar. Yang kemarin ceritanya mereka nemu sungai sangat besar tuh, yang bisa mengairi beberapa puluh negara sebenarnya di dunia itu tuh. Pas batch, mereka kan kayak keluar berbondong-bondong tuh ya, terus minum haus gitu kan. Batch terakhir nih, pas baru keluar itu, kagak dapet tuh air, udah habis. Nah, disitulah baru mereka
apa ya namanya, membunuh semua orang dan cerita dengan tadi Nabi Isa itu dengan seterusnya gitu. Nah, kalau di Al-Kahfi ini kan erat juga hubungannya sama kaum Yahudi ya. Mereka kan kayak sok-sokan gitu. Ya banyak lah di kitab-kitab mereka juga, di Bible, di Tauratnya mereka gitu ya, kayak di kitab-kitabnya mereka itu mereka ngomong, cerita versinya beda-beda. Tapi di Al-Quran Allah seolah mengatakan, aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Dengan bahkan cerita Al-Kahfi yang pertama dulu tuh detail banget Allah tulis itu. Sama juga dengan ini. Cerita ini detail banget tentang Ya'juj dan Ma'juj. Gitu. Kayaknya segitu dari aku. Kalau ada yang ditambahin lagi oleh Aul silahkan. Atau kita langsung move on ke Q&A juga boleh. Al tidak akan menambahkan ya, karena udah banyak pengetahuan dari Opa ini. Tes. Wah, Insya Allah. Sebenarnya ini serem banget ya kalau cerita Silahkan. soal Pada akhir zaman. tuh ya kan. Serem kan? Sama, saya juga takut. Iya, dan sekarang kayaknya banyak melihat tanda-tanda yang udah diceritain gitu ya, tanda-tanda akhir zaman gitu ya. Tapi nauzubillah min dzalik lah, kita semoga tidak menjadi orang-orang yang ada pada saat itu ya. Amin. Ya Allah. Oke teman-teman, setelah mendengar paparan sharing dari Kak Aul dan Kalila tadi, mungkin ada yang pengen didiskusikan atau ditanyakan gitu, boleh banget open mic-nya atau di chat juga boleh. Gitu. Tapi ngemeng-ngemeng soal tanda-tanda akhir zaman nih. Kalau menurut Kalila dan Kak Aul, yang sekarang kelihatan banget itu apa sih, Kak? Waduh. Kelihatan banget gimana? Tanda kiamat Tanda-tanda yang akhir kelihatan zaman. banget. Yang Oh, hari ini tuh kita patut waspadai. Iya, kali Kayak, lagi. wah ini silahkan tuh kayak Aul. kelihatan Gimana banget sih? gitu. Kita saling oper ya. Ya, jangan berebut. Sweet. Udah. Ya udah aku duluan, guys. Jadi tadi tuh aku habis Asik. dikasih ngerti sama Opa, ada tanda-tanda lainnya. Jadi dia bilang katanya Islam itu lama-lama akan memudar gitu katanya, dan itu kejadian banget kan di kita. Sekarang itu menjadi muslim itu di negara mayoritas muslim itu cukup sulit ya ibu-ibu. Jadi ya itulah salah satu tanda Islam yang mulai dipudarkan. Yang kedua, Opa juga tadi bilang bahwa zina akan dilakukan secara terang-terangan. Jadi orang udah nggak malu untuk berzina, itu udah nggak malu gitu ya. Mungkin ya zina yang sampai seperti itu, atau yang zina-zina ya seperti itu, kalian paham kan? Jadi ya itulah kelihatan banget nih. Kalau aku dua itu benar-benar kayak relate banget sih, aku sempet apa ya, tertegun Iya, ketika si Opa ngejelasin itu. Oh ya bener juga ya. Udah gitu aja. relate banget ya Ul ya. Parah sih. Iya bener. Wah, Ah, Kalila keren ya. ada yang mau ditambahin? Mm-mm. Aku sama aja sih sebenarnya. Itu udah jelas kayaknya sih. Sekarang hal-hal kayak yang Nabi Lut dulu LGBT ya kan, sekarang udah dianggap lumrah. Terus zina pacaran itu udah dianggap lumrah. Nah, udah jelas banget tanda-tandanya. Hal-hal yang Ya Allah. baik menjadi buruk kelihatannya, yang buruk kelihatannya jadi baik. Jadi, Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang pernah balik nonton ya. film Alif Lamim ya, itu tuh sekarang tuh Menggambarkan kayak masa ngerasa depan. road to yang ada di film itu gak sih? Kayak, ya Iya. Allah, sholat sembunyi-sembunyi. Itu serem banget sih film itu, kayak, tapi kalau kita ngelihat sekarang kok ya kayak mirip-mirip gitu ya. Walaupun belum sampai kayak gitu ya.
Iya, kayaknya dulu kalau nonton film itu kayak, nggak mungkin masa sih di Indonesia kayak gitu, kan mayoritas muslim, gitu-gitu kan. Terus sekarang kayak yang, wah, kok iya, gitu. Tapi kan muslimnya muslim KTP. Ah, tidak. Iya mungkin nggak semua sih, nggak semua. Yang dimaksudkan tuh bukan muslim ya, tapi iman, orang yang beriman. Makanya believer tadi kan orang beriman, tidak beriman. Iman itu mukmin. Kemarin kita bahas tuh, ya kan? Iya, Mukmin beda iya. dengan muslim. Muslim. Kalau muslim syahadat aja kelar, bisa aja semua orang muslim nih di penjuru dunia ini, tapi nggak mukmin gitu. Bener. Karena pas yang di akhir zaman itu kalau nggak salah ya aku pernah dengar tuh karena memang maksudnya dikuasai apa nanti pemimpinnya itu adalah Nabi Isa, ya banyak orang tuh emang syahadat masuk Islam tapi muslim doang, terus sebenarnya di hati mereka tuh nggak mukmin gitu, nggak beriman. Makanya dibilangnya antara orang beriman dengan tidak beriman gitu setahu aku ya. Udah beda ya itunya, terminologi yang digunakannya. Kayak sekarang mungkin nggak kelihatan tuh kayak muslim dan mukmin gitu, kayak orang taunya Islam aja, orang Islam ya orang Islam gitu ya. Tapi mungkin nanti bakal kelihatan banget. Oh ya, tadi ada yang nanya tuh Kak, aku lupa nih, katanya waktu angin yang dihembuskan itu Kak, angin yang berhembus yang mematikan orang-orang muslim itu Kak, orang yang beriman. Nah itu kan seluruh orang yang beriman meninggal gitu ya, kecuali orang yang kafir gitu kan ya Kak. Nah itu tadi ada yang nanya Nabi Isa termasuk nggak gitu. Nah, wallahu alam kalau cara matinya itu gimana Nabi Isa, aku kurang tahu, kurang paham. Cuma yang aku tahu memang Nabi Isa diwafatkan juga oleh Allah setelah membunuh Dajjal. Tes. Pasti Kalila itu mati ini apa? Headsetnya robet ya. Tes, halo, sekarang ada? Aman Kak, aman. Ada. Oke, aman. Iya, setahu aku Allah memang mewafatkan Nabi Isa, tapi nggak aku kurang tahu caranya bagaimana atau di saat kapannya itu aku kurang tahu. Yang jelas adalah setelah membunuh Dajjal dan setelah menegakkan keadilan di muka bumi atau menegakkan Islam. Itu jadi setelah Dajjal ini apa namanya? Mati, terus kan Ya'juj Ma'juj tuh, terus Ya'juj Ma'juj juga mati. Kayaknya ya di antara setelah itulah gitu. Nah, tapi memang wafat, iya diwafatkan oleh Allah, iya wafat. Baru cuma nggak tahu kapan wafatnya atau bagaimana, atau pas kapannya wafatnya. Nah, di akhir yang ujung-ujung banget itu sisanya orang kafir. Itu benar-benar semuanya orang nggak beriman. Gitu. Kalau awal mungkin tahu nih atau gimana? Aku Ya, suara bisa tahu juga kalau Antonio. katanya memang Nabi Isa itu diwafatkan, tapi memang nggak dikasih keterangan khusus wafat karena duhon atau enggak, tapi intinya diwafatkan ya gitu, bener kata Kalila gitu. Jadi aku sekarang punya support suara-suara ini, jadi tahu apa tuh ya gitu. Memang diwafatkan tapi nggak ditulis keterangan secara detail wafatnya karena meninggal dicabut nyawanya oleh, ya semua meninggal dicabut nyawanya oleh Allah ya benar ya, cuman lantaran dukhon atau enggak wallahu alam nggak tahu gitu. Iya gitu, kok diem mana nih ada. Masih itu mungkin ada yang mau tanya lagi atau ada yang mau didiskusikan itu. Yuk silakan. Ini ayat-ayat halo apa? Iya, ini kayak udah ayat-ayat terakhir tuh bahas-bahas akhir zaman kiamat gitu ya. Iya, Al-Kahfi. agak
Iya, agak-agak serem juga ya. Tapi ya kita tetap, ya tadi aku bilang ya kita harus tetap belajar supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu guys. Iya betul, Masya Allah. Kadang udah belajar aja, tetap harus diingetin lagi gitu ya. Kadang karena belajarnya semangatnya takutnya tuh pas belajar itu doang kayak atau enggak kelas kayak 3 hari seminggu terus habis itu kayak yang ya udah biasa aja lagi gitu. Ya kalau biasa lagi berarti kita harus belajar lagi wes. Terus Iya terusan. bener, harus belajar lagi. Ya yang penting kita ingat apa yang harus kita lakuin, itulah itu yang jauh lebih penting ya. Fokus sama apa yang bisa kita kerjakan gitu ya. Kak, itu ada pertanyaan nih dari Nadia. Kenapa ya Al-Kahfi itu jadi surat yang melindungi kita dari Dajjal? Hai, Mungkin siapa dulu yang Aul mau menjawab. Aku lempar duluan sebelum itu. sebelum dikena lempar ya? Kena lempar, yeay. Apa ya? Ini masih ya, tapi aku yang bilang jadi ya udah. Ini jadinya nggak berkualitas banget. Kak, aku Suaranya agak kecil deh. mendem. Udah, boleh dijarin nggak? Suaranya kecil. Kenapa 10 ayat Al-Kahfi jadi surat yang melindungi kita dari Dajjal? Kenapa ya? Kenapa ya? Kayaknya ya nggak tahu nih, nggak tahu. Mohon maaf saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa menjawab nih pertanyaan ini nih. Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab. Ya, itu Nanti pertanyaan dari Nadia. ya kalau setahu aku aja. gimana kalian? Iya, itu kan 10 ayat terakhir nanti bisa ditunggu aja sesi 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Kita masih ayat Gitu jawabnya. Jangan kemana-mana nanti. Ya jawabannya. Jangan kemana-mana. Pas banget di 10 ayat terakhir tuh ada di Spoilernya ya. Padahal mah alasan ya. Cuma kalau kemana-mana ya Nadia. Iya gimana kalian? Cuma yang kelihatan dari ini sih apa namanya Al-Kahfi ini memang kan itu ada cerita tentang Ya'juj Ma'juj gitu kan, ada cerita tentang banyak hal. Al-Kahfi yang pertama tuh kan keimanan, terus yang tentang harta, tentang apa, itu tuh semua tuh ngomongin tentang fitnahnya dunia. Fitnah dunia bagaimana kita kalau di cerita pertama pemuda Al-Kahfi kalau kita dapat fitnah agama itu kan dibilang ridicule gitu kan, dibilang ini dibilang itu, ekstrim banget. Nah itu kan fitnah agama. Terus yang kedua tuh fitnah harta gitu. Nah, fitnah harta yang kisah orang ini dua kebun, yang punya 2 kebun itu kan harta gitu, itu fitnah. Itu fitnah harta. Nah, terus ada fitnah kekuasaan juga bagi orang-orang yang punya jabatan kekuasaan. Dan terakhir ini fitnah tadi ya Majuj itu juga ada cerita lainnya juga ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir juga cerita itu. Nah, itu semua tuh kayak ngomongin tentang fitnah-fitnah yang sampai akhir zaman itu akan selalu. Maksudnya gini loh, kayak kita mau melindungi sesuatu kita mau melindungi diri kita dari sesuatu. Apa sih sesuatu itu? Bukan kadang ya syaitonnya iya, tapi maksudnya tuh fitnahnya. Kita berusaha melindungi diri kita dari fitnah itu. Fitnah itu ada di mana? Yaitu semua terangkum semuanya di Al-Kahfi. Ibaratnya kalau compare sama surah lain, ya surah lain juga bisa membantu kita juga sebenarnya. Nggak ada kayak yang apa namanya, ini cuma kayak syafaat aja gitu, keutamaan. Karena di Al-Kahfi ini memang benar-benar to the point gitu ngomongnya.
udah bener-bener ceritanya tentang hari akhir, ceritanya tentang fitnah-fitnah itu. Ya kalau kita mau minta sesuatu ke Allah, ya to the point kan. Ya Allah lindungi aku, lindungi dari apa? Dari fitnah ini, dari fitnah itu, dari fitnah akhir zaman. Makanya pas kayak kita mau dilindungi dari fitnah dajjal, ya sebenarnya fitnah dajjal itu fitnah kayak gitu tadi, fitnah harta. Ya kalau kita ada harta sekarang yang kita malah timbun, nggak hanya bukan maksudnya supaya kita kita tuh nggak hidup sampai akhir zaman, enggak. Tapi lebih ke ini fitnah-fitnah ini yang terjadi sekarang. Cuma namanya aja fitnah akhir zaman. Fitnahnya mah sama aja, fitnah harta, fitnah kekuasaan, fitnah agama tadi dibilang ini dibilang itu. Itu kan dari sekarang juga udah. Lah sekarang juga akhir zaman. Jadi kita minta untuk dilindungi karena fitnah ini emang sekarang tuh udah ada. Dan lebih to the point karena ada di ayat 10 ayat terakhir itu. Dan ada di surah Al-Kahfi itu kayak lengkap banget dengan cerita-ceritanya. Ini menurut aku aja sih gitu. Mungkin bisa ditambahin juga oleh Andi atau yang lain. Masya Allah. Jadi mungkin sebagai surat yang melindungi itu agar kita membaca, mentadaburi gitu ya isi-isinya. Ini loh fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini supaya kita tuh bisa membentengi diri gitu. Iya. Kita baca surat Al-Kahfi diulang-ulang itu sebagai mantra agar nanti baca doang tanpa mengetahui artinya terus kita jadi terlindungi gitu, nggak gitu ya, tapi kita tuh mentadaburi isinya agar kita banyak yang salah paham supaya aku nggak matinya saat akhir zaman. Ya kayaknya sih kalau lihat-lihat prediksi ya mungkin nggak mati saat ada dajjal turun, kita mungkin udah mati duluan ya sebelum dajjal turun. Bukan itunya yang kita minta dilindungi, bukan, tapi dari fitnah-fitnahnya yang dari sekarang tuh udah ada. Fitnah dajjal itu maksudnya bukan kita nggak mau hidup pas ada dajjalnya, bukan. Cuma dajjal itu kan membawa fitnah dan fasad harta apa segala kekuasaan kayak gitu maksudnya, yang itu sudah dari sekarang, makanya kita melindungi diri kita dari sekarang gitu. Mungkin dari antek-antek dajjal lebih tepatnya ya, kan dajjal udah punya antek-antek dari sekarang nih. Nih, ayo kerja loh. Betul. Belum bisa keluar apa yang kerja lo. Maksudnya apa nih Anda? Apaan Kak? Yuk Jal gitu maksudnya. Yuk Jal. Yuk Jal. Enggak, jadi kan sudah kan gini Kak, dia belum bisa keluar. Jadi dia nyuruh tuh antek-anteknya tuh. Ya udah yuk kerja gitu. Kerja kalian nih, gue belum bisa keluar nih. Dulu aja pada dulu nih. Iya, kayak gitu. Yang sekarang tuh udah disiapin ya, untuk menyambut gitu ya kedatangan. Benar banget. Grand Master. Grand Master nih. Biangnya ya Din ya. Biang daripada biangnya. Iya. Kan kalau yang the best tuh selalu tampil terakhir. Iya. Gitu ya. The best for the last ya. The worst, the best for the worst. Iya. The worst of the worst. Bagi kalangan mereka sih the bestnya, bagi kita mah kagak ada the best. Iya. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih insight ditunggu episode selanjutnya katanya. Iya benar. Sama yang display terakhir. Jangan lewatkan ya. Aku tuh nggak terima gitu, tahu mau selesai gitu tadaburnya. Gimana gitu? Loh, kan masih ada surat-surat yang lain, ya kan? Oh gitu, iya benar-benar. Tapi kayak kenapa ya Al-Kahfi ini lumayan emang salah satu favorit aku juga kebetulan sih. Seneng aja gitu mas surat. Masya Allah. Apa karena sering dibaca yang ini ya, jadi karena dia surat yang panjang, kita mungkin nggak bisa menghafal semua. Cuman kita familiar sama setiap dengerin tuh familiar banget. Oh ini. Apalagi setelah udah sering ditadaburin sama teman-teman kan, sama Aula sama Kamimi tuh. Jadi kayak oh ini bagian yang kita diceritain gitu. Maupun memang kita pun nggak hafal artinya kayak gimana. Cuman secara garis besar mungkin sedikit-sedikit aja banget gitu, kayak tahu mungkin ini yang tadi kita gini gitu. Apaan sih gue nggak jelas. Ya pokoknya kayak gitulah. Iya benar. Iya, yain aja biar cepet. Jangan kayak gitu Kak. Iya. Belum waktunya ngebully ya, belum ya? Masih di recording ya? Belum. Dikit lagi. Segmen selanjutnya. Ya.
Ada segmennya sendiri Ada nanti ya. segmennya sendiri itu. Eh, Pengen bully aja harus gitu ya, iya, Din. Terstruktur. ada tepatnya. Ada rundown. Siap, Kalau siap. lagi ngomongin kiamat nih, bahaya. Iya, bahaya banget. Ya, tapi benar sih jadi kayak familiar, apalagi sejak ada ini ya Quran Day di Extra XOL gitu kan, jadi makin rajin baca Al-Kahfinya gitu. Mm-mm. Masya Allah. Tadinya tuh kayak nggak pernah kelar gitu baca Al-Kahfi, walaupun udah ada itunya kayak yang 10 ayat di subuh, 10 ayat di zuhur. Aku Tapi 10 ayat kayak itu pas kayaknya yang baca baca, di, Din. iya, kayak nggak kelar, tapi kayak pas ada di baca bareng-bareng kayak gini, terus kayak yang cepet gitu, 110 ayat tuh kayak yang cepet banget gitu. Kayak karena udah Bener. tiap minggu biasa gitu ya, Masya Allah. Apalagi ditadaburin juga gitu. Wah, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau oh, ini ada jawaban dari Kak Aul nih. Katanya Kak Aul dapat bisik-bisik ya dari Opa atau dari Cie. bisik-bisik tetangga. Saya jawabannya juga bisa karena emang itu sabda Rasulullah gitu, dan semua yang Rasulullah katakan itu dari Allah gitu. Masya Allah, bener banget sih. Inti daripada inti ya. Iya. Inti Kut daripada gitu inti. ya, kalau udah Rasul udah ngomong ya itulah. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang penasaran tentang apa yang lain atau mau di-sharingkan, diskusi boleh banget. Di luar topik juga masih boleh lah ya. Kalau misalkan kami Minya bisa jawab atau Aul bisa jawab gitu, boleh Boleh. tanyain. Nggak usah malu-malu, gengs. Open mic aja. Atau Andini ada yang Adakah? mau di-sharing? Mungkin Andini mau sharing apa seputar Kahfi? Pernah ada pengalaman apa gitu? Pengalaman apa ya? Pengalaman apa? Pengalaman terjebak di gua nggak ada sih. Pengalaman terjebak di gua. Di toilet gitu, Din, pernah nggak? Terjebak Pengalaman gimana gitu? ketinggalan ikan juga nggak pernah. Tinggalan ikan ya? Ketemu ya Majuj mana lagi? Nauzubillah min Apa dzalik. jangan dong, jangan sampai. Aduh. Apa ya? Aku gak ada sih. Atau pernah Aku dengar kayaknya emang perlu banyak ini sih, kayaknya kajian tentang kiamat ini ya. Bener. Rasa khaufnya kok ya cepet hilang gitu, kayak ini penyakit cepet futur tuh kayak, apalagi kalau lagi banyak waktu luang gitu ya, udah ya perlu banget apa ya, tiap hari kayaknya perlu nonton tentang kiamat ini Minimal biar seminggu sekali makin kali ya. Nggak tahu juga sih, mungkin orang beda-beda batasannya ya. Dulu tuh aku hampir tiap hari, Din, dengerin Ustadz Rahmat Baikuni, almarhum Tengku Zulkarnain, terus juga Masya Ustadz Allah. yang bener-bener cuman mereka itu adalah Ustadz dibilangnya tuh akhir zaman, karena Ustadz itu semua tuh ada berapa ya, ada 4 atau ada 5, itu tuh mereka khusus untuk ibaratnya nih spesialis membahas tentang Dajjal, Nabi Isa, membahas tentang akhir zaman. Aku dulu demen banget belajarin itu. Cuman karena apa namanya ya, karena masukannya terlalu banyak, ya jadi kayak gitu. Aku mikir kayak bener banget kata kami tadi. Apa namanya, kalau kalian dengerin di YouTube atau kajian di mana, pasti kalian punya beda-beda versi. Tapi intinya mungkin sama, iya bener banget. Karena emang mulai dari urutan tadi, kayak urutan 10 tanda-tanda, itu ada yang beda-beda juga tuh ngejelasinnya. Cuman emang intinya tuh ke situ. Jadi kalau aku pribadi mungkin emang buat ini aja paling sih, nguatin apa, ngingetin kita sama kematian, ngingetin sama ini. Tapi bener tuh, sempat Aul juga bilang kemarin, jangan sampai karena kita takut atau gimana kayak, aduh nanti gimana ya gitu, kayak ketakutan banget ya. Ya wajar sih takut, cuman harus bisa ngolah gitu ya sih. Gimana Din? Jadi overthinking malahan. Benar. Jadi overthinking malah takutnya. Dulu tuh zaman-zaman baru hijrah langsung kayak gitu, salah banget sih.
Nggak salah sih, nggak tahu aja nggak tahu karena demen. Itu tuh kebiasaan aku sampai sekarang kalau mau tidur, kadang sih dulu sempet dengerin murotal gitu, kadang tapi sih lebih sering dengerin ceramah. Sampai saat ini tuh kalau tidur tuh lebih nyaman kalau ada suara kajian. Entah itu kajiannya apa aja gitu ya, tentang apa aja gitu. Paling enak tuh Ustadz Hanan biasanya. Tuh dibawa tidur enak banget. Kebawa mimpi gitu. Merasa didongengin ya. Mhm, dia tuh didongengin. Padahal udah berkali-kali misalkan dengerin yang itu. Tapi ya udah. Oh iya. Almuknya Ustadz Hanan tuh aku suka banget. Mulutnya enak banget ya Andin ya. Almuknya kan di tengah-tengah tuh kayak ada muhasabah gitu kan. Heeh. Tengah-tengah ayat. Terus kayak wah. Oh emang iya ada aku yang full dia bacain doang, nggak ada yang Enggak ada artinya tuh gitu. yang Almuknya Ustadz Hanan. Kayaknya dari akun officialnya deh. Mm-mm. Iya itu tengah-tengah tuh ada muhasabahnya gitu kayak Ustadz yang ngomong ini ayat kayaknya kita banget ya gitu. Terus sempat dijelasin sedikit gitu. Oh, terus ntar share linknya ke sini dong. Drop ke Boleh, GC boleh. besar, ke GC besar nih. Ke GC besar Boleh, dong bahasanya. Itu Anita katanya pernah overthinking masalah kiamat katanya. Kenapa tuh Nit? Kenapa nih tuh ceritanya nih? Oke. Mm-mm. Jadi aku lupa pas tahun kapan kalian pernah nggak sih dapat BCN yang zaman dulu BBM terus dapat kayak misalnya tahun 2000 segini nanti Kiamat gitu ya. hujan Iya, apa sih yang zaman 2012 ya. Iya itu. 2012 sekarang udah 2022, please. Lupa aku pokoknya waktu itu di mana kayak masih kecil gitu lah. Pokoknya terus aku kayak ngebahas sama sahabat aku kan aku bilang kayak ih nanti ini apa sih namanya tuh 3 tahun lagi nanti nggak ada hujan yang gitu-gitu loh. Terus temen aku bilang, sahabat aku tuh bilang gini, katanya, Tata emang lo yakin 3 tahun lagi lo masih hidup? Kata dia kayak gitu, iya juga ya. Katanya, kenapa terlalu Iya, pusing bener. sama masalah kiamat, sementara kita aja nggak tahu loh kita tuh kapan apa sih nggak adanya gitu. Diambilnya ya. Benar. Terus ya udah sih kalau dari situ paling kalau dengar ceramah kiamat ya udah maksudnya ya itu bakal kejadi kan kita juga meyakinkan itu bakal terjadi tanda-tanda juga udah banyak tapi daripada kita pusing mikirin kita bakal ketemu apa enggak sama kiamat kenapa kita nggak mempersiapkan diri dengan yang namanya kematian karena kan itu kayak lebih dekat gitu sih. Benar. Iya sih, itu juga aku salah satunya dulu tuh dengerin kayak gituan ya. Kan karena aku ketakutan, aku nggak tahu karena selalu di-mention juga kan nanti teknologi sudah nggak ada, nanti apa segala macam. Aku tuh dulu sampai kepikiran kayak gue nggak perlu kayaknya udah beli handphone lagi. Handphone udah hampir rusak. Udah pokoknya udah kalau bener-bener udah mati nih HP baru deh gue beli lagi berarti gitu kayak oke nanti teknologi nggak ada, kita akan berperang seperti di zaman dulu, bakal pakai bambu runcing dan segala macam. Karena tuh referensi aku waktu itu setelah emang sih nggak baru banget hijrah karena baru-baru banget hijrah tuh biasanya emang dengerin yang yang light gitulah kayak Ustadz Hanan. Itu tuh pertama-tama hijrah pas aku dengernya dia. Cuman emang kesini-sininya tahun 2000 berapa ya? 2019-an lah mungkin. Nah itu udah mulai tuh dengar-dengar yang kayak gitu tuh. Tapi emang enak apa ya? Aku sih ngerasa di akunya ya. Efek ke akunya alhamdulillah lumayan tuh jadi takutnya alhamdulillah takut yang bagus gitu ya deh kayak gue udah nggak perlu jadi seolah-olah aku merasa oke besok pun gue belum tentu hidup nih ya udah sekarang lakuin yang terbaik aku kan lagi emang nggak nge-K-pop sama sekali tuh udah selesai lah ibaratnya aku masa-masa aku yang di situ jadi kayak ngerasa ya Allah ini harus kayak gini banget ya dengerinnya karena itu mulu walaupun emang mungkin ada juga yang nggak bagus ada juga orang yang bisa jadi nggak bagus tuh dengerin itu tiap hari aku hampir sehari tuh bisa tiga video yang satu videonya 2 jam atau 1,5 jam aku kayak gitu sampai saking demennya aku nggak tahu deh aneh banget tuh dulu demen banget sampai mamaku tuh udah hafal gitu loh kayak kan aku kan nggak pakai headset ya dengernya aku taruh sambil tiduran kayak sambil ngerjain apa aku taruh aja tuh HP udah tuh aku sampai apa sampai mamaku juga jadi seneng iya seremin anda ya gini-gini tapi nggak tahu ya mungkin dulu tuh emang demennya lagi demen itu mulu terus tiba-tiba beralih yang lain bener-bener Ustadz yang lain aja gitu suka kayak gitu sih mungkin manusia juga manusia lah Tapi masalahnya aku kan orangnya emang apa-apa diceritain kan
Jadi aku misalnya aku ngebahasnya sama Dimas nih, aku ngobrolnya sama Dimas, terus kan kayak Dimas ngasih tahu kayak, ya belum tentu juga lo besok hidup kalau misalnya, maksudnya ngapain mikirnya jauh banget kiamat. Nah terus nanti aku ceritanya ke teman sekolah. Jadi aku yang tadinya overthinking sendirian, aku overthinkingnya ngajak-ngajak. Terus dia mikir, ya udahlah gue mau ke Mekah aja. Nanti kalau misalnya ada Dajjal, kan Mekah nggak didatengin sama Dajjal. Terus aku bilang, ih tapi lo tahu nggak sih, nanti tuh ya Dajjal tuh bakal apa sih nginjek bumi apa sih nginjek itu terus gempa terus nanti orang-orang jahat yang ada di Mekah itu pada ini ya kayak gitu percuma dong gue ke Mekah. Iya pokoknya nggak bisa kayak gitu. Ya udah itu zaman-zaman aku Orang-orang sekolah dulu tuh. iya bener. Yang munafik dia bakal keluar sendiri karena dia bingung mau kemana. Padahal harusnya dia di situ aja katanya sih kayak gitu. Karena emang cuma di situ yang aman kan. Cuman orang Iya munafik kan benar. namanya kaget gitu. Kenapa ada gempa gitu. Iya Panik-panik. benar-benar. Benar. Iya, padahal apa ada Dajjal justru orang-orang disuruh di dalam rumah aja gitu kan, nggak boleh keluar. Bener. Boro-boro mikirin ke pindah ke Mekah ya. Iya. Iya Yang ada benar. suruh tutup jendelamu kan apalagi yang perempuan-perempuan yang Iya Din katanya ya. perempuan. Iya, Tutup jendelamu suruh dalam pintu-pintu. rumah. Bener-bener. Dan kita mau Ini ke Fani Mekah. bilang kalau hujan gede banget plus petir besar banget itu udah overthinking. Aku relate sih. Aku kayak Aku tuh gitu. Iya, aku deg-degan. iya, pokoknya apapun apa kalau hal-hal yang apa ya, hal-hal yang Di luar biasanya gitu ya. gak enak, bukan gak enak sih, kayak yang ngeremin terjadi tuh yang pertama keluar dari otakku tuh pasti hal-hal negatif, kayak kalau hujan gede ini nanti kalau ada puting beliung terus genteng-gentengnya pada terbang terus aku di sini gimana ya. Pikirannya tuh kayak gitu, kalau ada petir-petir terus nanti nyamber gimana ya, kayak gitu-gitu. Sampai Bener-bener. yang paling parah tuh kalau misalnya kemarin ada ini kan video vlog Goci, kalau teman-teman ikutin YouTube-nya Sajang Nim, aku nggak tahu ya itu khusus member Pabo atau bukan ya. Kan ada vlog Sajang Nim tuh mau pergi gitu kan, terus Goci tuh nangis, papa jangan pergi gitu kan. Aku tuh inget dulu tuh zaman kecil aku juga gitu, kalau ayahku keluar kota itu tuh pasti aku nangis. Kenapa? Bukan karena nggak diajak, tapi karena aku takut ayahku nggak balik lagi. Iya, takut kenapa-napa Pikiranku ya. dari kecil tuh kayak gitu. Oh, gitu ya. Parah-parah. Ya Dan kalian suka Allah. ini nggak sih ngerasa, misalkan ini loh Din kayak apa ada bencana di daerah mana. Itu kan kita kayak rasa, ya Allah itu Allah tuh baik banget gitu. Alhamdulillah sejauh ini Jabodetabek, alhamdulillah banget nggak pernah yang diuji sampai segitunya di daerah-daerah lain. Aku tuh ngerasa gitu Din, kayak misalkan di Serang kemarin, terus yang kayak di Padang. Iya. Kayak aku kayak ngerasa ya Allah, ini tuh sebenarnya aku tuh yang di Serang juga udah kayak ngerasa ini tuh udah deket tapi Allah tuh nyelamatin gue. Aku tuh ngomongnya kayak, "Oh, ini udah deket banget sama gue. Allah nyelamatin gue loh." Apalagi dulu yang sempet ini nggak sih tau nggak sih band Seventeen atau apa ya Din? Yang Iya ya, istrinya Ini Seventeen. yang ah malam tahun baru itu kan? iya yang Iya istrinya iya iya. terus kan itu deket Tsunami daerah kan. kita Iya tsunami tsunami. gitu ya. Ya ampun Serang sama Balaraja pokoknya aku nggak terlalu jauh tapi nggak jauh banget gitu. Aku kayak merasakan aku kayak ngerasa ya Allah tuh bener-bener ngelindungin aku keluarga dan segala macem tuh bener-bener ini banget bersyukurnya kalau misalkan maksudnya gimana ya, bukan aku bersyukur karena ada bencana itu maksudnya Allah berarti masih sayang gitu sama kita kayak masih Nanda lu udah gue kasih umur nih tolong dong nih gunainnya tuh buat yang bener gitu kayak ngerasa kayak gitu karena kan nggak kita mungkin apa namanya kayak misalkan orang-orang yang di di Aceh terus orang-orang yang deket daerah Aceh kayak ngerasa ya Allah alhamdulillah kita nggak kena gitu-gitu bukannya kita alhamdulillah karena ada bencananya berarti kan Allah kan punya rencana lain buat hidup kita ke depannya gitu ya nih kita Oh aku tuh iya itu selamatin bener banget. kamu aku tuh selamatin kamu biar kamu tuh bisa mungkin berguna lah bermanfaat atau apa gitu sama jalan ini bersyukur gitu mungkin mungkin kalau aku yang waktu itu di Aceh kayak ngerasa kita mungkin misalnya cuma donasi atau apa tapi kalau dia daerahnya dekat sama kita akan lebih ngerasa ya Allah ini tuh udah deket gitu sama kita tapi Allah masih nyelamatin itu itu mah berasa banget aku tuh deg-degan kalau hujan gede bener kata Fani bener kata Andini kata Nita kalau misalkan udah ada Iya badai-badai iya. gimana itu Iya kan nggak kayak biasanya ya berarti kan hujan yang waktu tahun iya. 2020 tuh sempet tuh yang anginnya kenceng banget ya Allah itu goyang-goyang pohon gue tuh Iya takut benar. banget sampai atap tetangga aku tuh kan terbang atap tetanggaku terbang ke rumahku jadi rumah depan rumahku tuh garasinya semua hancur tapi diganti sama dia karena emang dia lagi proses pembangunan
diganti sama dia. Tapi bukan Ya masalah lucunya, Allah. kagetnya kagetnya gara Iya, parah banget. dugun-dugun ya. Iya, kayak ya Allah ya kataku gitu. Parah sih itu. Di mana posisi hujan dan angin. Hujannya Iya. nggak kayak biasanya. Serem. Astagfirullah. Oh, Masya Allah. Tadi poin banget sih, kayak mungkin Allah punya rencana buat kita. Itu tuh kadang bukan jadi overthinking sih, kayak bayangin dari sekian banyak orang, kayak kita yang dipilih ada di room ini misalnya. Dengerin apa yang tadi Kak Aul dan Kalila jelasin gitu. Da- atau dari sekian banyak orang kita kenal Yuk Ngaji, kita kenal XK Rivers. Itu tuh apalagi mungkin di umur yang mungkin nggak muda udah di 20-an gitu ya. Atau justru buat teman-teman yang masih muda dan udah ngaji kayak kita sekarang, itu kan kayak berarti ada sesuatu nih yang pengen Allah persiapkan buat kita gitu kan. Masa sih kita nggak ada bermanfaatnya buat yang lain gitu. Kayak ngerasa apa ya, gimana sih caranya untuk mempersiapkan diri gitu kan. Iya bener, kayak apa ya yang bisa aku kasih kayak gitu loh, kayak wah Allah udah segini baiknya gitu. Kayak gitu sih, kayak pernah jadi overthinking juga sih, kayak takut nggak bisa nerima amanah ilmu yang udah didapat gitu. Iya benar. Aku kadang mikir kalau misalnya di subunit aku kan ada yang paling kecil itu SMP kelas 9 kan. Terus aku mikir gini, ya ampun, kayak dulu aku SMP kelas 9 tuh belum kepikiran deh buat belajar agama gitu. Ngaji aja masih bolos-bolos, TPA aja masih suka kabur-kabur kayak gitu. Ini dia SMP, dia udah belajar tentang keren banget kan, maksudnya kita kan ekskul itu ngebahasnya tuh rinci kan dari benar-benar dasar sampai akhirnya ke bikin konten dan segala macam gitu. Terus ada anak baru kelas 9 dia udah mau bikin konten, udah mau nyebarin dakwah, udah mau ini. Aku tuh kayak ngerasa wow, keren banget gitu. Terus juga buat teman-teman yang masih SMA, masih kuliahnya di awal-awal, itu kan kuliah awal-awal tuh padat banget kan. Aku dulu waktu pas zaman-zaman awal kuliah aja tuh cuma mikirin kelas organisasi. Sholat aja tuh kayak sampai teman-teman organisasi yang kayak ngasih tau misalnya kalau asar gitu, misalnya mau ada rapat terus aku mau rapat kemana dulu, terus teman-teman organisasi yang selalu ngingetin kayak emang yakin sampai umurnya pas rapat gitu. Emang yakin gitu kan, aku selalu kayak udah sih ntar aja sholatnya bentar doang kok ini gitu. Maksudnya pas awal-awal aku maba-maba itu masih kayak semangat pokoknya organisasi kuliah organisasi itu banget, ambis banget. Padahal aku masuk kuliah aja itu suatu keajaiban gitu. Bisa, maksudnya aku masuknya SBM ya, di mana aku nggak belajar sama sekali. Itu tuh kalau dipikir-pikir tuh keajaiban banget gitu, di mana orang-orang tuh ada yang udah lesnya sampai jutaan, ada yang belajarnya mati-matian, tapi nggak keterima SBM. Sedangkan aku nggak belajar sama sekali, tiba-tiba Allah kasih gitu. Tapi malah lalai. Qadarullah berarti ya, bukan keberuntungan, Iya. sorry. Qadarullah. Masya Allah. Iya benar banget sih. Di antara kita juga pasti ngerasain kayak gitu, banyak yang ngerasain kayak gitu juga gitu di umur-umur yang segitu. Waduh, kita dulu ngapain gitu. Boro-boro udah dakwah, mungkin kenal Islam aja belum gitu. Ya benar banget sih. Jadi intinya mungkin pengen nyemangatin aja sih buat teman-teman semua di sini yang kita masih dikasih umur gitu sampai dengan saat ini, gunain umur kalian. Jangan sia-siain waktu yang Allah kasih karena percaya deh kalau misalkan setiap waktu yang ini buat aku pribadi sih, aku ngomong ini ke muka aku sendiri nih, nunjuk nih tangan ke muka aku sendiri. Kalau misalkan setiap waktu yang kita pakai itu bakal dihisap gitu. Jadi seenggaknya kalau misalkan kita lagi futur atau futur itu kan bukan fujur yang aku tahu tuh. Kalau futur itu mungkin kita masih turun imannya. Tapi kan enggak harus selalu kita berbuat dosa atau maksiat dong. Nah, jadi ketika mungkin kita futur, ya udah kita nikmatin saat itu tapi harus bener-bener balik lagi tingkat kita cari kira-kira apa sih yang ngebuat kita gimana balik lagi gitu. Jadi seenggaknya jangan sampai putur, jangan sampai bikin dosa lah gitu. Itu dulu yang dihindarin. Dan mungkin buat teman-teman yang tadinya udah imannya udah tinggi, udah meningkat meningkat. Udah levelnya udah beda gitu. Jangan jangan berharap kalau misalkan setan itu alhamdulillah lah setan mah kayak nggak bakal godain gua.
setan itu gangguin kita itu kalau misalkan dia nggak bisa bikin kita buat dosa, dia bakal bikin kita ngurangin pahala kita yang biasanya. Itu yang aku tahu. Dia tuh sabar banget. Jadi dikit-dikit, dia mah lebih sabar dari kita tahu. Kok jadi kayak nasihatin anak kecil ya? Gitu. Iya itu Ya benar-benar. gitu. Aku juga pernah dengar dan itu lumayan relate sih. Itu lumayan relate Mm-mm. banget di aku. Sampai aku tuh kadang kayak gemes banget kayak tapi kan sebenarnya kalau kata aku lupa ustadz siapa yang pernah ngomong dia tuh bilang katanya sebenarnya setan tuh cuma bisik-bisikin doang tahu nggak mungkin dia nggak narik kita kan maksudnya kayak jangan sholat gitu maksudnya kayak narik kita gitu kan literally dia cuma Mm-mm. bisik-bisikin kita doang tapi itu kenapa kita ikutan gitu kayak misalnya lagi ngedrakor ntar dulu lah bentar lah sebentar aja 5 menit lagi gitu padahal tuh sebenarnya setan tuh cuma bisikin doang nggak benar-benar narik gitu. Itu aku pernah dengar kayak Ustaz Mimar sih. Kayak Ustaz Mimar bilang kayak jangan apa-apa nyalahin setan gitu. Setan tuh cuma ya kayak gitu, cuma nyeletuk apa istilahnya kayak cuma nyeletuk kayak pas lagi gabut misalnya nonton drakor enak nih gitu kan ya. Misalnya lagi bulan puasa gitu kan. Terus gabut atau apa ya? Ya kayak gitu cuman kayak yang eh, es teh enak nih padahal lagi puasa gitu kan ya. Tapi kalau bulan puasa setan nggak ada ya. Ya mungkin bukan setan nggak ada. Gimana ya aku tuh lupa penjelasannya deh. Cuman ya kurang lebih kayak gitulah kayaknya. Aku sempat mendengar penjelasannya sih, lupa gitu nyampeinnya takut salah. Iya, kayak gitu. Jangan apa-apa nyalahin setan. Karena setan cuma bisikin doang. Iya gitu. Iya betul betul betul. Mana katanya Oh, setan itu kan gak cuma dari jin Tadi doang. ya. Ada kalangan kenapa dari Nadia? gimana? Gimana ya? Hah? Kenapa? Gimana nah? Nadia, Nita, apa gimana? Siapa dia tuh terserah. Enggak, itu tadi aku baca Kenapa? chatnya Nadia. Ah, Jadi ingat waktu Jumat kapan hari gempa, terus lagi di kamar mandi, ke kamar langsung cek buka Quran, takut hilang Qurannya atau dia ayat-ayatnya. ayatnya gitu Itu kita ya. kan bisa ayatnya bisa hilang. Iya bener ayatnya bisa Ya hilang. Allah. Aku pikir tuh dulu tuh kalau misalnya kan ada tuh yang katanya Quran diangkat. Aku pikir itu tuh Qurannya diangkat gitu loh. Aku pikir. Ayat-ayatnya Terus Qurannya hilang. terbang gitu ya. iya aku pikir Wah, gitu. Aku pikir. ayat Terus kan aku mikirnya kataku kan masih ada di handphone. Ternyata pas aku cari tahu lagi bukan Quran yang diangkat dia beneran keangkat gitu tapi ayat-ayatnya hilang gitu. Makanya jadi walaupun di handphone dimanapun pasti hilang kalau udah waktunya. bener banget. Ih, masalah aku serem juga ya dengerin kayak apa? Bukan serem lah ya, lebih kan kita jadi muasabah sih. Iya bener. Gitu. Oke, gimana Dit? Gimana teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi kah atau didiskusikan? Jadi kita seru-seru sendiri nih. Gimana teman-teman? Cukup? Jing. Oh, Masya Allah, udah jam 10:12 ternyata. Ya Allah. Sangat kode banget ya. Kode saya kurang Iya. keras kayaknya. Maaf. Afwan ya, kembali aja. Masya Allah. Mungkin dari Kak Aul atau Kalila mau closing statement. Oke, Boleh banget. dari Kalilanya leave duluan karena ada telepon katanya dan aku Iya, it's okay. dan aku ya aku tadi diam mendengarkan kalian cerita kalian lucu-lucu seru-seru banget dan ya closing statementnya semoga kita lebih fokus untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan aja gitu ya. Semoga ya kita senantiasa dihindarkan oleh Allah untuk nggak melihat atau mengalami 10 tanda yang udah kita pelajarin tadi gitu ya. Udah gitu aja. Masya Allah. Oke, makasih banyak Aul, jazakillah khair. Makasih banyak juga Kak Mimi tapi udah live, nggak apa-apa. Dan makasih banyak juga ya buat Andini, buat Fani tadi yang udah nemenin tilawah, buat teman-teman semua juga yang udah join, jazakumullah khair. Semoga apa yang udah Makasih juga disampaikan Kananda. Iya, sama-sama. Semoga apa yang udah disampaikan sama Kak Mimi dan juga Aul
bisa mengedukasi kita, tapi nggak cuma mengedukasi ya, Din ya, bisa juga menambah iman kita gitu. Karena kan kita tuh nggak Iya. pernah tahu gitu siapa yang nyampein gimana sih bahasa gue? Siapa? Gimana coba Din terjemahin? Kita nggak pernah tahu Gimana? ilmu itu datangnya dari siapa aja gitu maksudnya perantaranya gitu. Oh, Gimana tuh? iyalah. Silakan Ya diterusin aja gitu. deh. Malam-malam udah pada Iya, ngeblank. intinya dimanapun kalau ada majelis ilmu, mau cuma di VCG gini doang atau cuma denger sekelebet dari TikTok, ya walaupun TikToknya yang terpercaya ya, maksudnya yang Benar-benar. sunnah dan hadisnya jelas, ayatnya Nggak jelas. ada dari Google benar-benar. Ya gitu kan, iya maksudnya jadi pengingat kita untuk makin nambah keimanannya gitu lah ya. Masya Gitu Allah. sih, apa sih? Benar-benar kan. Iya kita udah mulai ini kayaknya bahasa. Mohon maaf Mohon maaf. mewakili Erinimdo yang lain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Benar, Jangan lupa kita ketemu lagi. Oh iya, nanti jadwal karena minggu depan udah Ramadan ya, insya Allah nanti jadwal selama Ramadannya bakal di-spill soon, jadi tungguin aja. Benar banget. Tetap ada tadabur, tetap ada al-kahfian bareng, tenang aja, dan bakal ada kegiatan lain yang insya Allah menambah produktivitas Ramadan kita lah. Semoga ya, amin. Amin, insya Allah. Oke, mungkin itu aja ya dari kita ya. Mari kita menutup malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, Eri semuanya. Selamat istirahat. Besok masih hari Jumat. Masih harus menguli. Masih harus sekolah. Betul, ada yang sekolah. Oke, boleh live atau mau silakan mau Andin tutup juga boleh. Iya. Aku end aja kali ya. Aku end ya teman-teman. Sip. Assalamualaikum. Annyeong. Bye-bye.